Anda kembali lagi di Zona Cuan bersama saya Maria Aneka dan saya juga masih ditemani dengan Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta. Iya, Ibu Diana melanjutkan perbincangan kita sebelum jeda tadi. Lalu di kuartal-kuartal berikutnya nih, ekspektasi Kadin apa yang bisa menggerakkan perekonomian dan juga menjaga daya beli di ibu kota ini? Apalagi kalau kita lihat ini kan ketidakpastiannya mungkin masih akan berlangsung untuk waktu yang lebih lama dari yang kita harapkan. Ya, kita tentu akan berupaya ya Mbak, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok minimal itu dulu, kemudian juga mendorong produksi dalam negeri, kemudian yang paling penting adalah efisiensi dan produktivitas. Ini juga salah satu yang kami dorong dari Kadin untuk membuat pelatihan, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja tentang produktivitas perusahaan. Jadi semua perusahaan kita sosialisasikan bagaimana mereka bisa mengirim karyawannya untuk melakukan pelatihan. Nah, tapi tentu kita juga seleksi ya Mbak. Nah, ini salah satu yang kami dari Kadin berusaha untuk itu. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana menekan harga produksi, bahwa efisiensi juga penting. Nah, ini yang tentunya tapi tidak semua perusahaan bisa. Tapi salah satunya tadi kita tahu bahwa sudah ada WFH. Tapi kan kalau swasta nggak bisa semua disamaratakan. Nah, ini yang memang kita akan lihat ke depan apakah ini betul-betul efisien dan betul-betul bisa menjadi dampak yang positif. Baik, dari segi perpajakan, apakah Kadin juga mungkin mendekati Pemprov untuk membicarakan soal insentif terkait perpajakan di DKI Jakarta ini? Iya Mbak, kalau mengenai insentif, kemarin di tahun 2025 kita sudah mendapatkan insentif dari pemerintah juga. Bagaimana PPN dikurangi untuk PB1 ya, untuk yang produk-produk seperti semuanya ada di daerah Jakarta. Tapi yang kali ini kami belum mendapatkan solusi dari Pemprov untuk diulang di 2025. Harapannya seperti itu Mbak. Baik, apakah Kadin akan tetap melanjutkan komunikasi dengan Pemprov terkait hal ini? Tentu, karena kalau melihat tekanannya terlalu hebat dan kami tidak bisa punya solusi, pasti kita juga akan menyampaikan hal ini, Mbak. Baik, sebenarnya kalau menurut Kadin, faktor apa sih yang akan tetap membuat perekonomian di DKI Jakarta itu terus berputar? Apakah memang event itu tadi begitu, atau insentif, atau seperti apa? Ya, salah satunya memang event ya, karena bisa mengundang crowd ya. Nah, tapi itu kan tidak bisa selamanya. Nah, kita berharap bahwa ada insentif. Selain dari insentif, tentu teman-teman ini diberikanlah pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kalau kita sebut gelondongan. Ada proyek-proyek pemerintah yang infrastruktur khususnya, karena sekarang ini kan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi support juga dengan MBG. Nah, tapi infrastruktur kan berkurang. Nah, teman-teman di Jakarta, khususnya yang memang mereka bisnisnya di infrastruktur, sekarang tertekan sekali. Nah, mereka, saya kemarin sudah sampaikan bahwa bisakah proyek-proyek ini dibuat sebagian-sebagian kecil sehingga bisa terbagi merata di pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta. Jangan nanti ada yang dapat besar tapi yang kecil-kecil tidak dapat. Nah, ini yang disub-subkan itu kan bisa seperti itu. Ini salah satunya, Mbak. Baik, jadi maksudnya infrastruktur ini dialihkan ke infrastruktur untuk MBG seperti itu, atau bagaimana solusi dari Kadin? Karena sekarang ini yang lebih menarik adalah bisnis di MBG, kalau UMKM ini kan bisa beradaptasi ya Mbak ya. Nah, kita dibutuhkan pengusaha itu harus adaptif misalnya. Banyak yang bisa mereka fleksibel, kemudian mereka berganti bisnis. Bisa juga
berganti ke MBG. Tapi kalau infrastruktur, kalau mereka memang sudah di bidang properti, itu tidak mungkin. Nah, ini yang kami mintakan juga ke pemerintah selain insentif tentunya adalah pekerjaan-pekerjaan infrastruktur diberikanlah kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta, karena kita selalu menyampaikan ada perda di daerah lain ya Mbak ya, di Jawa Barat misalkan, itu ada yang menyampaikan bahwa pergubnya ada, tidak mereka lebih memberikan privilege kepada pengusaha di daerahnya, sehingga daerah lain itu untuk masuk dengan kriteria-kriteria yang lebih sulit. Nah, kami juga berharap di Jakarta demikian. Kami minta untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta, khususnya yang di infrastruktur, diberikanlah privilege untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan pekerjaannya jangan bentuk gelondongan, jangan besar, tapi bisa dibagi-bagi. Jadi sehingga semua pengusaha di Jakarta bisa mendapatkan. Baik, kalau memang ini ternyata dikabulkan begitu, seberapa efektif menurut Kadin ini akan menolong pengusaha infrastruktur saat ini? Oh, pasti besar sekali ya Mbak ya, karena banyak yang sudah menjerit, dia bilang banyak loh Bu pengusaha yang tidak bisa adaptif mengganti bisnisnya, itu sekarang ini menjadi penonton. Nah, ini kita akan khawatirkan. Jadi kalau mudah-mudahan kalau bisa dikabulkan seperti itu, sehingga semua sektor bisa bergerak, tidak ada yang hanya menjadi penonton. Baik, tapi dari segi kualitas seperti apa? Apalagi kalau biasanya mungkin di infrastruktur lalu beralih begitu ke pangan misalnya, begitu. Artinya kan harus ada yang dipelajari lagi, meskipun memang pengusaha ini harus adaptif, kan tetap butuh waktu juga untuk belajar. Tapi banyak Mbak, kalau yang di Jakarta yang sudah beralih ke bisnis yang seperti tadi saya sampaikan MBG itu banyak. Tapi yang tidak bisa itu juga banyak, karena di Jakarta semuanya ada di Jakarta kan pebisnis. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, sebaiknya tetap teman-teman yang bisnisnya di infrastruktur itu banyak yang belum bisa beralih ke bisnis yang lain dengan kondisi perekonomian yang tertekan saat ini, ya diberikan ruang lah untuk di Jakarta. Dari segi pendanaan seperti apa? Apalagi kita tahu mungkin dengan kondisi seperti ini, suku bunga acuan ini mungkin akan ditahan lebih lama begitu, dan untuk mendapatkan kredit bagi pengusaha untuk produktif begitu, mungkin akan sedikit lebih ketat begitu. Apakah ini juga menjadi kendala? Kalau dari pendanaan sih saat ini alhamdulillah ya pemerintah lebih bisa memberikan fasilitas ini, karena mungkin juga daya beli yang menurun, tapi justru pengusahanya wait and see ya, pengusahanya hati-hati, dan kalau yang memang benar-benar bankable pun mereka pasti bisa dapat. Tapi ya itu sekarang banyak pengusaha yang untuk melangkah itu masih untuk berganti investasi sekalipun seperti itu mereka masih wait and see. Baik, artinya banyak pengusaha yang menahan diri mungkin untuk mengajukan kredit. Lalu bagaimana dengan ekspansi? Apakah ini juga ke depannya mungkin di kuartal-kuartal depannya akan terlihat dari ekspansi yang tertahan? Pasti Mbak, kalau melihat dari keluhan teman-teman saat ini, mereka menahan investasi, tentu akan menahan juga ekspansi, karena dia akan ya kondisi yang ada saja kami akan pertahankan. Kami akan buat seefisiensi mungkin sehingga produktivitas tetap baik. Nah, ini yang sekarang semuanya hampir berteriaknya demikian. Artinya ini sudah berlanjut cukup lama ya, dari ketika COVID, lalu efisiensi dan sampai sekarang di 2026 pun masih wait and see begitu. Lalu momen apa nih yang ditunggu-tunggu oleh pengusaha yang mungkin bisa meyakinkan untuk berekspansi lebih agresif? Kalau sekarang ini bisa sustain aja sudah sudah merupakan anugerah ya. Jadi hampir semua teman-teman saat ini untuk bagaimana
ke depan mereka belum berani sepertinya. Baik, lalu di sisa tahun ini kan masih ada kuartal 2, 3, dan 4. Dan momen lebaran ini kan sudah lewat. Momen apa yang diharapkan lagi bagi pengusaha yang mungkin bisa secara agresif untuk memutar perekonomian di DKI? Momennya mudah-mudahan perang akan berakhir. Karena kondisi perang, kok perangnya, kalau orang awam akan bicara, kok perangnya di luar, kenapa harus di sini yang tertekan gitu. Nah, apalagi kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin di negeri ini, khususnya yang memang punya regulasi, buatlah regulasi yang memang mengedepankan kepentingan pengusaha. Baik, kita tunggu seperti apa. Semoga yang tadi Ibu sampaikan didengar oleh regulator sehingga ada perubahan dalam waktu dekat. Sekali lagi terima kasih Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Anneke. Baik, demikian Zona Cuan kali ini. Kita kembali ke Nusantara Business Hour. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Maria Anneke.